down, I know you got me, baby. Hello everyone, welcome back to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Seok Margono with student ID numbers 25412064. I'm majoring accounting at Universitas Teknokrat Indonesia. This video I'm going to refer another important presentation, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. As we know, employment and economic growth are two critical indicators in microeconomics that are deeply connected. So let's discuss how the two factors affect our economic stability. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke bab pendahuluan. Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator penting dalam ekonomi makro yang saling berkaitan erat. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja belum terserap dalam kegiatan produksi, sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara. Hubungan keduanya menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 4 alasan mengapa hubungan ini sangat krusial. Yang pertama itu kesempatan kerja mencerminkan mesin produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, semakin besar pula potensi produksi yang dapat dihasilkan negara. Kedua, dinamika kerja. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga itu ada motor pertumbuhan. Pertumbuhan yang berkualitas butuh partisipasi tenaga kerja produktif secara optimal demi menghasilkan output barang dan jasa yang tinggi. Yang keempat itu ada yaitu tantangan makroekonomi. Pengangguran bukan hanya masalah individu, melainkan sinyal belum optimalnya kapasitas produksi nasional kita. Masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Bukan berarti tidak bekerja, tapi belum memperoleh pekerjaan. Meskipun mereka sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Secara definisi, formal konsep ketenagakerjaan, pengangguran adalah mereka yang berada pada usia produktif 15-64 tahun, tapi belum terlibat kegiatan produksi karena 3 hal. Sedangkan mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha baru, atau mereka yang merasa sedang mungkin mendapatkan pekerjaan. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Indikator yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung menggunakan rumus matematis berikut. Melalui rumus tersebut yang pada layar, kita dapat mengetahui persentase real masyarakat yang menganggur dibandingkan dengan seluruh total angkatan kerja yang ada. Selanjutnya yaitu di poin ketiga, kita harus memahami bahwa pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan penyebabnya, ada 3 jenis utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada pengangguran friksional, yang mana adalah pengangguran bersifat sementara karena seseorang sedang berpindah pekerjaan atau mencari kerja yang lebih sesuai. Contohnya adalah para fresh graduate atau lulusan baru yang sedang mencari kerja pertama mereka, atau karyawan yang sengaja mengundurkan diri untuk mencari peluang yang lebih baik. Ini adalah hal yang normal dalam kondisi ekonomi sehat. Yang kedua itu adalah pengangguran struktural, terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Penyebab utamanya adalah perubahan teknologi dan struktur industri. Contohnya konkretnya adalah
pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena proses produksi mereka kini digantikan oleh mesin otomotif. Yang ketiga adalah pengangguran siklikal. Pengangguran jenis ini terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi atau ketika negara dilanda resesi. Saat krisis atau permintaan barang menurun, perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi dan melakukan PHK besar-besaran demi menekan biaya operasional. Selanjutnya di poin keempat, mari kita bedah faktor mendalam apa saja yang menyebabkan tingginya pengangguran tersebut. Yang pertama itu ada ketimpangan pasar kerja. Pertumbuhan jumlah pencari kerja jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan lowongan lapangan pekerjaan. Dampaknya, persaingan kerja menjadi sangat ketat dan banyak mencari kerja yang akhirnya tidak terserap. Yang kedua itu ada kesenjangan keterampilan, skill gap. Seringkali kurikulum pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan real di dunia industri. Akibatnya, lulusan baru kesulitan mendapat kerja. Sementara di sisi lain, perusahaan juga kesulitan mencari tenaga kerja yang spesifiknya sesuai. Yang ketiga, ada otomatisasi teknologi. Efisiensi produksi memang meningkatkan beberapa perkembangan teknologi, mesin, dan kecerdasan buatan atau kita sebut AI. Namun, dampaknya adalah kebutuhan akan tenaga kerja manusia pada sektor-sektor tertentu menjadi berkurang. Nah, di poin kelima ini ada teori yang sangat terkenal dalam ekonomi makro, yaitu hukum Okun's Law. Teori ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Inti teorinya adalah ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, pengangguran akan naik. Rumus dari hukum Okun dituliskan sebagai berikut, di mana delta adalah pertumbuhan tingkat pengangguran. Beta merupakan konvensian sensitivitas Okun. G adalah pertumbuhan ekonomi aktual dan G naik adalah pertumbuhan ekonomi potensial. Maka dari rumus inilah jika pertumbuhan aktual kita lebih tinggi daripada pertumbuhan potensial, maka pengangguran dipastikan turun karena perusahaan butuh lebih banyak tenaga kerja untuk mengejar produksi. Hal ini sejalan dengan poin ke-6 mengenai tren makroekonomi Indonesia. Secara teori, hubungan keduanya memang berbanding terbalik. Saat pertumbuhan ekonomi naik, produksi dan investasi meningkat hingga lapangan kerja bertambah dan pengangguran turun. Begitupun sebaliknya, hubungan timbal balik inilah yang melandasi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi. Lalu apa langkah konkret yang diambil di lapangan? Pada poin ke-7, kita melihat ada 3 upaya strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan vokasi melalui revitalisasi SMK, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi. Tujuannya jelas untuk memangkas kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri. Yang kedua itu adalah insentif investasi padat karya. Pemerintah memberikan kemudahan investasi khusus pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja manusia seperti industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur untuk membuka lapangan kerja maksimal. Yang ketiga itu adalah program kartu pekerja dan upskilling. Program ini berfokus meningkatkan kompetensi angkatan kerja lewat pelatihan digital dan keterampilan baru, terutama guna membantu korban PHK agar memiliki peluang kerja yang lebih besar. Sebagai kesimpulan, pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh ketimpangan pasar kerja, kesenjangan keterampilan, dan teknologi. Berdasarkan hukum Okun, cara terbaik menekan pengangguran adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi agar lapangan kerja terbuka lebar lewat peningkatan kualitas SDM dan investasi. Thank you very much your interest and attention. I hope this discussion offers valuable perspectives for all of us. I'm Yoyok Margono, signing off. Thank you and goodbye.